Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ayyuhal ummahat, ya ayyatuhan ummahat, kita alhamdulillah di hari ini berkesempatan untuk kembali melanjutkan dari kajian kita, yaitu pembahasan tentang masa iddah, ya. Masa iddah, betul. Baik. Masa iddah adalah masa yang pembahasan yang penting yang mesti diketahui oleh segenap muslimah, karena ya apabila ada di antara kita atau di antara kerabat kita yang mengalaminya, maka kita mengetahui solusinya dan mengetahui kesalahan-kesalahan sehingga kita bisa membetulkan. Baik. Wal mu'tadda ala darbain, mutawaffan anha wa ghairu mutawaffan anha. Nah, wanita yang mengalami masa iddah itu ada dua macam. Yang ditinggal mati oleh suami dan yang tidak ditinggal mati. Nah, itu ada dua, yang ditinggal mati oleh suami dan yang kedua yang tidak ditinggal mati oleh suami. Fal mutawaffa anha in kanat hamilan fa iddatuha biwad'il haml. Maka wanita yang ditinggal mati suami, jika dia sedang hamil kemudian suaminya wafat, maka masa iddahnya berakhir dengan melahirkan. Ya, dengan melahirkan. Ya. Suami meninggal sekarang, besok melahirkan. Berarti besok berakhir masa iddah. Berarti besok boleh safar. Berarti besok boleh menerima pinangan. Berarti besok bahkan boleh menikah lagi. Nah, ini kalau secara syar'i. Kalau di lingkungan lain lagi. Ya. Tapi kalau secara syar'i demikian. Ya. Nah, mengenai hal ini Allah Ta'ala berfirman di surah At-Talaq ayat keempat, wa ulatul ahmal ajalahunna ayyada'na hamlahunna. Dan wanita-wanita yang hamil, maka berakhirnya masa iddah mereka adalah ya ketika mereka melahirkan. Ayat ini umum mencakup wanita yang dicerai maupun yang ditinggal mati suami. Pokoknya kalau dia sedang hamil, baik ditinggal mati suami atau ditalak tiga, mau talak tiga boleh bagi hamil? Boleh. Yang tidak boleh itu dua keadaan: ketika istri sedang haid atau di masa suci tapi sudah digauli. Nah, itu namanya talak bid'ah. Kalau mentalak istri dikala istri sedang haid atau nifas atau suci tapi sudah digauli, talak bid'ah. Nanti kita akan bahas talak bid'ah, apakah sah atau tidak. Inti ya dalam mazhab Syafi'i talak bid'ah sah, tapi pembahasannya panjang, nanti akan diterangkan. Ya, baik. Nah, kemudian ayat ini di surah At-Talaq ayat 4 ini itu juga mencakup wanita yang ditinggal mati suami ketika dia sedang melahirkan. Ya, barakallahu fikum. Bahkan Imam Bukhari meriwayatkan dari Miswar bin Makhramah bahwa Subai'ah
ya, seorang sahabiah namanya Syubai'ah. Beliau nifas setelah wafat suaminya beberapa malam. Jadi ya, misalkan malam Senin kemarin suaminya wafat, hari ini dia sudah nifas. Artinya sudah melakukan persalinan, sudah melahirkan. Kemudian ternyata ada yang melamar. Fasta'dzanathu. Waja'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanathu an-tarki. Maka kemudian Syubai'ah, namanya siapa ini? Syubai'ah al-Aslamiyah. Namanya Syubai'ah al-Aslamiyah ini datang kepada Nabi, dia minta izin. Ya, adapun menikah di kala haid dan nifas itu boleh. Cuman yang tidak boleh berhubungan badan. Nah, dia minta izin, Syubai'ah al-Aslamiyah. Dia minta izin pada Nabi untuk menikah. Fa'adina laha, kemudian dia pun akhirnya menikah. Beberapa malam setelah suaminya wafat. Ya, beberapa malam setelah suaminya wafat. Ya, maka dia menikah. Ini syar'i. Ya, nah kalau di Arab sana itu biasa. Kalau di sini luar biasa. Hah? Oh di sini ya, jangankan yang cewek bu, yang cowok aja. Cowok itu nggak ada masa idah. Istrinya meninggal, hari itu juga dia boleh nikah kan? Ya udah, gak usah hari itu deh, besok deh. Waduh, masih berat. Lusa deh, berat. Sepekan deh, berat. Sebulan deh, itu masih nah, itu berarti kan itu cowok yang nggak punya masa indah. Bapak-bapak nggak ada masa indah, ibu. Ya, apalagi perempuan. Nah, tapi hadis ini disesuaikan pengamalannya. Artinya secara syar'i boleh. Di Arab sana kondisi mendukung. Di sini syar'i, tapi kondisi perlu didakwahi lagi. Ya, maka ibu-ibu yang suaminya meninggal kemudian melahirkan, ya mau langsung menikah, coba musyawarah dulu. Kan syar'i, kan ada hadisnya. Hadisnya riwayat Syubai'ah al-Aslamiyah, diriwayatkan Imam Bukhari dari Miswar al-Makhramah. Oh, fasih. Buat nikah fasih benar. Ya, tapi gitu ya. Nah, dimusyawarahkan, dilihat. Kenapa? Karena kondisi kita seperti ini. Nanti takutnya jadi fitnah. Karena ada orang-orang yang nggak ngerti. Ya, jangankan yang nggak ngaji, yang ngaji aja jangan-jangan baru tahu nih. Ya, jangan-jangan yang udah ngaji nih, yang katanya datang nih ke rumah dakwah Ustaz Mundir tiap pekan, tiap hari ngaji. Pas ditanya, ya kapan berakhirnya? Wanita yang hamil atau dicerai mati suami, ya, atau ditalak 3 ketika dia sedang hamil, kapan masa idahnya? Jawabnya 3 kali masa suci. Orang lagi hamil masa suci 3 bulan. Orang lagi hamil 3 bulan. Jawabnya kadang-kadang asal-asalan. Nah, apalagi di luar sana yang nggak ngaji. Nah, itu kita perlu perhatikan juga. Tapi intinya boleh. Ya, artinya begini. Andai ya, di tempat kita, di lingkungan kita ada yang seperti itu. Andai ada. Dia berdosa? Tidak. Menyalahi aturan syariat? Tidak berdosa. Maka jangan dicela. Ya, terlebih lagi kalau memang ada hajat. Artinya ini janda baru melahirkan, kalau dia nggak menikah, sementara dia baru melahirkan, kerja gimana? Sementara dia mesti menafkahi diri dia, anak dia. Ya, mending anaknya yang baru lahir, ada lagi ya buntutnya di belakang, 2, 3. Ya, sementara kalau dengan dia menikah lebih maslahah. Ya, baik, itu perlu diperhatikan juga. Nah, kemudian wa in kanat hailan. Nah, sekarang kalau hail, kalau dia tidak hamil, ditinggal mati suami, fa iddatuha arba'atu ashhurin wa ashhur. Maka masa iddahnya adalah ya 4 bulan 10 hari. Ya.
Baik. 4 bulan 10 hari Hijriyah. Jangan hitungnya Januari, Februari. Udah Februari 28. Ya. Kurang. Enggak ada bulan itu 28 tuh enggak ada itu. Bulan bid'ah itu 28. Apalagi 31, kelebihan. Ya. Enggak ada. Nabi katakan dalam hadis yang sahih begini. Asyahru hakada, lihat tangan saya. Asyahru hakada wa hakada wa hakada, kata Nabi. 1 bulan itu segini, 10, segini, 20, segini, 9. Berarti 29 hari. Fa in gumma 'alaikum fa akmilu salasin, kata Nabi. Kalau kalian terhalang dari melihat hilal, sempurnakan jadi 30. Jadi 30. Makanya Allah jelaskan inna iddatash syuhuri 'inda Allah isna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan. Ya, fi kitabillah ya Allah khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya, ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Nah, dari 12 ini, 12 bulan ini terkadang ada yang nampak hilal, terkadang ada yang enggak nampak hilal. Taruhlah enggak nampak hilal semua. Berarti 30 kali 12 360. Namun kebanyakannya nampak hilal 360. 355. Ibu-ibu yang usianya 70 ngakunya 70. Enggak, kalau Hijriah 72. Kalau Hijriah nenek usianya berapa? 66. Ini lebih. Itu hitungan Masehi. Hitungan Masehi 66 tahun 11 bulan lagi. Masih hitungnya 66. Apalagi Masehi. Karena setiap 1 tahun kurang 10 hari. Ya, 10 tahun 100 hari. 30 tahun 300 hari. 36 tahun 1 tahun itu. 72 tahun 2 tahun. Maka ibu-ibu yang umur berapa? Saya baru 50. Nah, saya baru 49, jelita, jelang 50 tahun. 49. Enggak, udah lolita, lolos 50 tahun. Bukan jelita, lolita. Lolos 50 tahun. Bukan jelang 50 tahun lagi jelita, udah lolita. Ya, jadi kelebihan. Nah, menghitung masa iddah 4 bulan 10 hari adalah Hijriyah. Ya, adalah Hijriyah. Tanggal 1 Ramadan, atau tanggal 1 Sya'ban atau Rajab, maka dihitung tuh. Berarti tanggal 1 Sya'ban, ya, tanggal 1 Sya'ban 1 bulan. 1 Ramadan 2 bulan. 1 Syawal 3 bulan. Dzulqa'dah 4 bulan. 10 hari berikutnya, maka ya berakhir masa iddah. Baik. Nah, perhatikan di sini, ini ijma'. Nah, diterangkan di sini di kitab At-Tadhib oleh Syekh Mustafa bin Al-Mughaq, sawa'un kanatil wafatu qabla dukhul am ba'da. Perhatikan ya, perbedaan berpisah dengan suami ya, karena suami wafat. Perhatikan di sini, dengan ditinggal mati suami ketika belum berhubungan badan. Nah, perbedaannya di sini. Nah, 4 bulan 10 hari ditinggal mati suami, apakah sudah berhubungan badan atau belum berhubungan badan? Berarti ketika belum berhubungan badan, suaminya angkat, saya terima nikahnya ya fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian, sah, tunai, saking senangnya alhamdulillah. Istrinya dapat waris pertama. Istrinya ada masa iddah 4 bulan 10 hari. Ya, Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 234, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra. Dan orang-orang yang wafat di antara kalian dan meninggalkan istrinya, maka istrinya kalau mau menikah lagi nunggu 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Nah, ini juga yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwa wanita yang belum berhubungan badan sekalipun, ya, belum berhubungan badan sekalipun dengan suaminya, namun suaminya wafat, maka ada masa iddah. Tadi saya katakan berbeda
berbeda kalau dia dicerai belum berhubungan badan. Kalau dia dicerai belum berhubungan badan, baru tidak ada masa iddah. Ya, dia dicerai nih, ya, habis nikah sah, habis itu dia berubah pikiran, udah saya nggak mau, talak, ya, maka tidak ada masa iddah. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Ahzab ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaina min iddatin ta'tadduna. Ya, Allah berfirman di surah Al-Ahzab ayat 49, wahai orang-orang beriman, jika kalian menikahi wanita yang beriman, kemudian kalian menceraikan mereka sebelum kalian menyetubuhi mereka, maka kalian tidak memiliki hak masa iddah atas istri-istri kalian yang kalian bisa hitung. Gak ada. Ya. Baik, barakallahu fiik. Nah, paham sini ya? Nah, kemudian bagi yang ditinggal mati suami, ini berbeda dengan yang ditalak 3 ketika masa iddah. Ya. Nah, ketika masa iddah ditinggal mati suami, jelas tidak boleh menerima, ya, lamaran, apalagi menikah. Kalau menikah di masa iddah, seluruh ulama sepakat nikahnya tidak sah. Kalau dia melakukan hubungan badannya zina. Kalau hamil dari hubungan badan tersebut, maka anaknya anak zina, tidak sah dinisbatkan kepada bapak biologisnya. Wajib bertaubat. Paham ya? Kalau menikah di masa iddah, nikahnya tidak sah. Nikahnya tidak sah berarti ini dapat had, kecuali ada kesamaran. Dapat had berarti apa? Dirajam. Ya, walaupun pakai akad, walaupun ada wali, lagi masa iddah, maka nggak boleh menikah dan menerima pinangan. Ya. Wanita yang sedang mengalami masa iddah itu hanya boleh menerima pinangan namanya ta'arid, sindiran, itu pada kasus wanita yang ditalak dengan talak 3. Ya, wanita yang ditalak dengan talak 3. Ya, itu boleh menerima pinangan atau dilamar, tapi dengan sindiran. Kalau bahasa kita kode keras kek, kode lembut kek, ya. Nah ini, itu khusus pada talak 3. Nah, talak 1, talak 2 mengalami masa iddah tidak boleh dilamar, baik dengan terang-terangan atau sindiran. Wanita yang tinggal mati suami juga tidak boleh dilamar. Ya, paham sini ya? Nah, jadi kalau ditalak 3, tahu bedanya talak 1 talak 3 ya? Kita pernah waktu itu kan? Kalau ditalak 3, ini ada yang tahu nih. Oh, itu dicerai tuh nih, kalau suaminya talak 3. Nah, kasih kode boleh. Kasih kode. Kodenya kayak apa? Ya, kode lah, kode aja. Jangan, "Mbak, ntar saya lamar ya." Enggak boleh. Ya, kasih kode lewat yang lain kayak gitu. Nah, kemudian khusus yang ditinggal mati suami, tambah lagi, dia tidak boleh berhias atau memakai perhiasan, ya, apalagi di luar. Nah, kemudian dia tidak boleh safar, ya, tidak safar. Ya, keluar rumah hanya karena hajat, ya, hanya hajat mendesak. Ya. Nah, itu. Kemudian berikutnya itu yang ditinggal mati suami. Sekarang masa iddah wa ghairul mutawaffa anha. Ya, nah sekarang wanita yang mengalami masa iddah yang tidak ditinggal mati suami. Ya, alias dicerai yang pertama, atau khulu yang kedua, atau fasakh yang ketiga, atau li'an yang keempat. Mana nih? Cerai paham ya? Dicerai oleh suaminya. Khulu paham ya? Dia yang mengajukan khulu, gugatan. Nah, mengembalikan mahar. Kalau suaminya menolak, dia ke pengadilan. Ya.
menghadap ke Rasul di zaman Rasul. Nanti Rasul merintahkan pada suaminya, sebagaimana yang terjadi di kisah itu, nanti hakim memerintahkan pada suaminya untuk menceraikan istrinya dengan 1 kali talak. Ya. Nah, kemudian fasakh, kalau fasakh nikahnya itu dianulir. Fasakh, nikahnya dianulir. Misal gimana? Ternyata semahram. Nah, ternyata semahram. Dahulu di masa Nabi ada seorang ibu yang dulu menyusui anak laki-laki, kemudian ibu susuan ini mengunjungi anak susuannya. Ya, anak susuannya. Anak susuannya ini udah menikah dengan wanita. Ibu ini datang kunjungan silaturahmi, apa dia datanglah ke anak susuannya yang laki-laki. Mana istri kamu? Kata ibu susuannya ini. Ini ntar saya panggilin, ayo keluar sini, ada ibu susuan saya. Pas dilihat sama ibu susuan, loh, kamu kan anak si itu, kamu itu juga dulu saya susui. Nah lu, bingung, udah punya anak banyak. Gimana ini? Ya, anaknya pertama tetap sah dinisbatkan kepada bapaknya, bin. Tidak ada had, tidak dianggap zina. Ya. Namun yang ketiga harus dipisah. Keempat terjadi fasakh, pembatalan pernikahan. Ya. Paham sini ya? Yang kelima berlaku iddah. Ya. Berlaku iddah. Kali pas dikasih tahu semalam berhubungan badan. Paham gak sini? Ya, semalam berhubungan badan. Terus suaminya bilang, besok ibu susuan saya mau datang sini. Kamu masak-masak ya. Dulu ibu yang susuan saya datang. Dulu waktu saya kecil, ya, dia nyusuin saya. Ya, baik. Ya, pas ketemu, waduh. Ya. Nah, fasakhnya ini, ya masa iddahnya ini, yaitu istibra, ya, baik, yaitu 1 kali masa suci saja, untuk memastikan tidak ada janin di rahim, untuk memastikan tidak ada janin di rahim. Baik. Nah, sekarang kita bahas yang tidak ditinggal mati suami. Ya, begitu juga dengan li'an. Li'an tahu li'an? Pernah belajar gak kita li'an? Hah? Pernah ya? Yang suami istri saling tuduh, saling tuding selingkuh, berzina. Ya, misal, ini makanya ibu-ibu hati-hati. Ibu-ibu hati-hati dalam menuduh suami atau suami menuduh istri berselingkuh. Ketika pasangan menuduh pasangannya berselingkuh, maka dia wajib datangkan saksi 4 orang yang adil. Ketika dia nggak mampu mendatangkan, kamu selingkuh ya, kamu berzina sama si fulan ya. Ketika dia nggak mampu mendatangkan saksi, maka dia mesti dicambuk 80 kali cambukan. Oh, saya nggak mau dong dicambuk. Berarti dia mesti bersumpah. Bersumpah apa? Bersumpah bahwa pasangannya betul-betul berzina. Dia bersumpah. Bersumpah 4 kali. 1 kali sumpah kedudukannya satu kali sumpah kedudukannya 1 kali saksi. Berarti dia bersumpah 4 kali. Seperti dia mendatangkan 4 saksi. Saya bersumpah bahwa istri saya si fulanah ini berzina. Anak yang dikandungnya adalah anak zina. Kalau saya bohong, saya dapat laknat Allah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nanti setelah 4 kali, si istri dirajam. Si istri yang dituduh dirajam. Si istrinya mau gak dirajam karena tuduhan suaminya? Gak mau, dia dituduh sama suaminya berzina. Kamu selingkuh ya, kamu main serong ya, kamu berselingkuh sama si fulan. Ya. Si hakim minta, kamu udah qadha, namanya qadha, menuduh orang lain berzina. Mana saksinya?
Nggak ada. Kalau gitu kamu saya cambuk, kamu dicambuk oleh negara 80 kali. Nggak mau suaminya. Nggak mau suaminya, oh enggak. Ya udah bersumpah 4 kali. Dia bersumpah bahwa istrinya si fulana berzina 4 kali. Setelah dia bersumpah, istrinya akan dirajam. Tapi istrinya nggak mau dirajam dong. Istri juga bersumpah 4 kali juga bahwa apa yang dituduhkan oleh suaminya berupa perzinaan diri dia dengan si fulan dusta. Kalau dia benar, dia dapat kemurkaan Allah. Nah setelah ini kan saling bersumpah nih, li'an, saling laknat, maka wajib dipisah selama-lamanya. Tidak ada rujuk selama-lamanya. Tidak ada rujuk selama-lamanya. Ya, nah, pasti ada yang benar, ada yang salah kan? Nah, makanya hati-hati nuduh pasangan berselingkuh. Selingkuh itu apa sih? Hah? Main serong. Serong itu apa? Pokoknya kalau nuduh pasangan berzina, hati-hati. Ya. Baik. Kemudian in kanat hamilan fa iddatuha biwadil haml wa in kanat hailan. Nah, sekarang yang dicerai yang tidak mati suaminya, ya, pokoknya dia mengalami masa iddah tanpa ditinggal mati suami, apakah khulu atau cerai atau li'an. Kalau dia hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Sampai melahirkan berdasarkan firman Allah surah At-Tolaq ayat 4 tadi. Wa in kanat hailan. Nah, kalau sekarang dia enggak hamil. Wa hiya min zawatil haid. Dan dia wanita yang sedang haid, mengalami masa haid, ada siklus haid. Fa iddatuha salah satu qur'in. Maka masa idahnya 3 kali quru'. 3 kali masa suci yang Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'. Ya, dan wanita yang dicerai masa idahnya dia menunggu adalah 3 kali quru', 3 kali masa suci. Ngitung 3 kali masa suci udah tahu ya? Udah ngerti ya? Belum? Nah, begini. Misal seorang istri dicerai di bulan Rajab. Setelah bulan Rajab kita hafalin dulu bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan bulan Desember gitu. Lagi yang ada jawab dari tadi. Saya aja sendiri. Nggak ada yang jawab. Oh, takut salah. Saya ulangi. Ini dicerai di bulan Rajab. Kita hafalin dulu. Setelah Rajab, Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan. Nah, ini dulu 3 kali masa suci. Ketika ya dicerai oleh suaminya bulan Sya'ban, masa suci. Nah, saya tulis deh ya. Ya. Nih, berarti dicerai nih. Ini dicerai di bulan Sya'ban. Masa suci ini. Kemudian nih haid. Setelah Sya'ban apa? Ramadan. Sya'ban. Rajab dulu. Ah. Syawal. Perhatikan, dia ditalak di masa suci di bulan Sya'ban. Ketika sudah berakhir berarti 1. Ya, masuk haid. Ya kan? Masuk suci lagi di bulan Sya'ban. 2. Berakhir. Kemudian belum rujuk juga nih. Ini kalau talak 1, talak 2.
Kalau talak 1, talak 2 ada hak rujuk. Wat talaqu marratan, kata Allah. Talak itu 2 kali yang bisa rujuk. Ya, talak itu 2 kali bisa rujuk. Jadi selama masa suci, selama masa iddah ini, baik masa suci atau haidnya, suaminya berhak merujuk, dan rujuk adalah hak suami. Ketika suami bilang, bayarannya istrinya, nggak mau, saya nggak mau, ya nggak ada hak istrinya, ya udah rujuk itu, nggak mau saya. Nah, ketika suaminya, istrinya bilang nggak mau saya, istri mau cerai, berarti perceraiannya bukan talak namanya, khulu. Ya udah, istrinya proses, balikin mahar ke hakim pengadilan, gitu. Jangan nyuruh suaminya, ceraikan saya. Suaminya nggak mau. Ya, ceraikan saya. Nah, kalau hujantan ceraikan saya. Apaan? Sudah ada cerai. Kenapa? Bisa rujuk. Nih, rujuk itu talak 1. Misal seorang wanita baru nikah, berantem sama suaminya, keluarlah kalimat talak. Ya, anti tolik. Talak itu nanti ada 2. Ada sorry, ya, ada kalimat yang jelas, kamu saya cerai, saya berpisah sama kamu. Ya, ada yang dia itu kinayah, kiasan. Kalau sorry nggak butuh niat, bercanda aja, ngeprank, ya, bikin konten. Kamu saya cerai ya, jatuh cerai. Terus suaminya, istrinya bilang, bercanda, tetap sah. Talak 1. Ada kata Nabi SAW, salasun, jadduhunna jaddun, hazluhunna hazlun. Ada 3 hal yang seriusnya serius, bercandanya serius. Talak, nikah, rujuk. Ya, talak, nikah, rujuk. Suaminya juga begitu. Rujuk aja yuk. Ayo, bercanda, rujuk. Ya, begitu. Paham ya? Nah, kalau yang kedua, jenis cerai yang kedua, kan tadi kan sorry. Kalau sorry itu gak butuh niat, jelas, tanpa paksaan. Kecuali dipaksa ya, kalau kamu gak ceraikan istri kamu, saya bunuh anak kamu. Diceraikan istri 1000 kali gak berlaku. Ya, baik. Ya, yang kedua, kiasan. Talak dengan kiasan. Itu tidak sah kecuali ada niat. Misal apa? Ngusir istrinya, pergi kamu dari sini. Kalau ada niat menceraikan, jatuh talak. Tapi kalau tidak ada niat menceraikan, tidak jatuh talak. Selesai, paham sini? Balik lagi ke sini, masa iddah. Masa iddah Sya'ban, Rajab 1. Nah, berakhir tanpa ada rujuk, haid berarti 1 kali. Nah, quru itu masa suci. Masuk Sya'ban, belum bayaan juga. Di masa haidnya belum bayaan juga. 2. Masa iddah kan 3 kali quru ya, tersisa di Ramadan. Masa suci ini juga, ya, masa iddah yang terakhir nih. Enggak bayaan juga, masuk di masa haid Ramadan ini sudah boleh nikah. Masa iddah di masa ini kan udah berakhir masa iddah. Karena yang masa iddah itu adalah masa suci. Berarti di bulan Ramadan ketika haid itu boleh dia nikah. Ya. Nah, kalau talak 1, talak 2 boleh nikah dengan orang lain. Talak 1, talak 2 boleh rujuk dengan suami tapi akad baru. Tapi kalau talak 3 nggak ada rujuk dengan suami, kecuali si istri, ya, setelah berakhir masa iddah nikah lagi sama orang lain. Yang kedua, telah terjadi hubungan badan dengan orang lain tersebut. Yang ketiga, terpisah dengan orang lain tersebut, apakah suami barunya meninggal atau dia dicerai. Yang keempat, berakhir masa iddah si mantan dengan suami barunya. Yang kelima, baru dia boleh CLBK, cinta lama belum kelar. Ya, udah ngerti sini? Paham gak nih? Ini udah pengantin senior, jangan belum tahu lagi. Apa-apa, yang penting mau belajar ya Bu ya. Udah pada nenek-nenek gitu ya. Ya, ini penting Ibu, karena ada orang yang dia, saya puluhan tahun nikah, enggak, hakikatnya dalam Islam dia udah bisa. Kenapa?
Karena kalau berantem cerai, berantem cerai, berantem cerai. Ingat tadi, bercanda aja sah nggak? Karena yang namanya talak sore nggak butuh niat. Yang butuh niat itu kalau talak kiasan. Pergi kamu dari sini. Ah itu, apa maksudnya itu? Udahlah kamu serah kamu lah. Kamu kalau mau pergi sana. Apa maksudnya? Enggak jatuh talak kalau tanpa niat. Ya, yang tanpa niat itu talak sore, yang jelas. Cerai kamu, udah kita cerai. Ah itu. Ada juga talak yang mu'allaq, yang digantungkan dengan syarat. Itu tidak terjadi kecuali syaratnya terpenuhi. Dia ngomong istrinya, kalau kamu pergi dari sini, cerai kita. Nah itu. Tapi si istrinya nggak pergi, ya nggak terjadi cerai. Si istrinya pergi betulan, berarti itu talak mu'allaq namanya. Dan itu masa idahnya ini. Yang ada namanya rujuk, talak 1, talak 2. Talak 1, talak 2 nggak perlu akad. Tapi kalau sudah berakhir masa idah, baru mau rujuk, talak 1, talak 2, bisa rujuk bisa, tapi pakai akad baru. Ya, mau undang-undang juga nggak apa-apa. Loh, kok kita lagi kawin sama ini lagi? Kenapa kemarin? Ya insiden. Baik. Ada om saya begitu dulu. Om saya sama istrinya, adik ibu saya bercerai sama istrinya. Ya, tiba-tiba ibu saya dipanggil, ngapain? Ya, nikah lagi. Nikah lagi bagaimana? Oh, banyak ulama juga. Kenapa kau bercerai kemarin? Talak 1, talak 2. Nah, akad lagi. Tapi kalau dalam masa idah tanpa perlu akad, cukup bai'an. Tapi ingat, rujuk hak siapa? Suami. Talak itu hak suami, rujuk hak suami. Paham ya? Istri minta cerai nggak berlaku kecuali suami yang bercerai. Kalau istri minta cerai sungguh-sungguh, bukan minta cerai, khulu, dia mengajukan ke pengadilan. Baik, ya. Nah ini problematika rumah tangga kita itu kita nggak paham. Kita sembarangan mengucap cerai. Ada orang yang datang cerai. Ya, kemudian alasan saya nggak tahu. Loh, emangnya diterima unsur ini nggak tahu? Ya, nuntut agama itu wajib. Ya, belajar wajib. Ya, cerai kan nggak tahu. Nah, nggak tahu. Udah dikasih tahu, kenapa dia nggak mau baca Al-Quran? Kan jelas di Al-Quran. Terjemahnya ada. Dia berpaling. Berarti ini orang yang Allah sebut di surah As-Sajdah sebagai orang yang paling zalim. Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang berpaling dari peringatan Rabb-nya? Ya, dari peringatan Rabb-nya. Sudah dikasih tahu, malah dia berpaling. Ya. Kenapa tadi? Ya. Waman adzlam. Nah, ini kalau ayat surah Sajdah saya hafal, tapi lupa ayatnya tentang waman adzlam. Mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Ayat berapa ya? Yang seperti ini juga ada di surah Al-Kahfi ya. Cuman kalau di surah Al-Kahfi itu bunyinya beda. Ayat 57 ya, wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Sama seperti ini. Kalau di surah As-Sajdah itu ayat berapa ya? Coba ya. As-Sajdah itu mas ayatnya pendek ya. Wa man adzlamu. Ayat berapa ada ketemu? Dua. Yang semana dengan ini surah Al-Kahfi ayat 57. Dua kali Allah sebut ini orang yang paling dolim sampai Allah tantang siapakah?
Ada enggak yang lebih zalim daripada ini? Sudah diberi peringatan, ya nggak mau tahu, masa bodoh. Kemudian ketika terjatuh ke dalam kesalahan, diberikan sanksi, malah alasan saya kan nggak tahu. Saya kan nggak tahu. Sementara menuntut ilmu itu wajib. Talabul ilm fardhun 'ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu ngaji itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Nah, kemudian lanjut lagi. Shopee siapa itu? Shopee. Ya. Kemudian berikutnya, in kanat saghiratan aw asiyatan. Nah, sekarang ini ditinggal mati suami atau dicerai, dia ini sudah bukan atau belum mengalami atau sudah tidak menopause. Belum mengalami menopause, dia masih saghirah, masih kecil. Emangnya anak kecil boleh nikah? Perempuan boleh, yang tidak boleh adalah berhubungan badan sampai dia haid. Tapi kalau akad nikah boleh. Ya, Aisyah radhiyallahu anha akad nikah dengan Nabi berapa? 6 tahun. Tapi berhubungan badan setelah ya mengalami masa haid. Ya, perhatikan ya. Nah, nanti kita akan bahas sedikit sini. Nah, kalau ini ternyata wanitanya dicerai oleh suaminya, ya, atau dia sudah Aisyah itu sudah menopause karena mungkin sudah lolita, lolos 50 tahun. Ya, bukan jelita lagi, jelang 50 tahun. Udah nenek-nenek. Ya. Nah, udah usia menopause, berapa idahnya nih? Ya, dicerai dia dicerai 3 kali masa suci apa? Kita aja kagak ada. Nah, berarti masa idahnya fa iddatuha salah satu ashhur. Maka masa idahnya 3 bulan hitungan hijriah. Allah berfirman surah At-Thalaq ayat 4. Ya, Allah berfirman surah At-Thalaq ayat 4. Wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salah satu ashhur. Ya, wallahi lam yahidna. Ayat 4. Ya, ayat 4. Allah berfirman wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum. Ya, maka wanita dari kalangan istri kalian yang sudah tidak haid lagi, inirtabtum, jika kalian ragu masa idahnya, fa iddatuhum, maka masa idah mereka adalah salah satu ashhurin, yaitu 3 bulan. Wallahi lam yahidna. Begitu juga dengan wanita yang belum mengalami masa haid. Tapi kalau ditinggal mati suami, menopause, nenek-nenek atau masih kecil, suami meninggal, belum berhubungan badan, 4 bulan 10 hari. Tapi kalau tidak ditinggal mati suami, maka masa idahnya tadi 3 bulan. Ya, 3 bulan. Baik. Hitungan hijriah, bukan masehi. Sedikit saya akan sampaikan mengenai menikah di usia belum balik bagi wanita. Memangnya boleh? Boleh. Sebagaimana ibu-ibu tadi sudah jawab tuh, Aisyah. Loh, kok boleh sih? Iya, yang penting tidak ada hubungan badan, hanya akad saja. Nah, nanti ketika sudah dewasa, maka si putri diserahkan kepada suaminya. Loh, bukannya itu, wah, pedofilia segala macam ya. Perhatikan, ibu-ibu perlu diperhatikan. Di masa Nabi Muhammad SAW, musuh-musuh Nabi itu dari segala penjuru. Musyrikin Quraisy, musyrikin kabilah-kabilah Arab, munafik, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen yang ada di Romawi, para penyembah api agama Majusi di Persia, orang-orang kafir dari segala penjuru. Tidak ada yang menjadikan pernikahan Nabi dengan Aisyah sebagai bahan untuk menyudutkan, mendiskreditkan
Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena di zaman tersebut adalah hal yang lumrah, adalah hal yang biasa. Jadi jangan kita bawa ke kasus sekarang. Kalau kita, masa anak 7 tahun perempuan nikah? Ya zaman sekarang, iya. Zaman sekarang umur 20 tahun aja dibilang masih hijau. Nah, berapa dong usianya? 20 tahun, Nek. Udah nikah, udah. Loh, masih hijau apa? Mukanya aja udah pernak-pernik make up semua. Penuh merkuri. Bukan hijau lagi tuh. Merah, kuning, jingga, bibirnya udah merah. Hijau apa? Ya. Jadi jangan disamakan kebiasaan zaman sekarang dengan zaman dulu. Untuk kemudian kita menjudge, menghakimi, mencela apa yang dahulu dianggap biasa. Bahkan seratusan tahun atau mundur ke belakang nih. Ini masa Nabi, mundur ke belakang lagi. Ratusan tahun bahkan ribuan tahun sebelum masa Nabi, itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi kalau kita tinjau lewat kebiasaan kita sekarang, tapi dulu enggak. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ketika Ishak berusia 36 atau 39 tahun, itu menikah dengan anak kecil perempuan namanya Rebeka. Orang Yahudi nyebutnya Rebeka. Rebeka. Nah, asli zaman dulu ada tuh Rebeka tuh Wewu. Tahu tuh saya tuh. Ya, nenek tahu banget tuh nenek. Nah, perhatikan sini. Ribka ketika menikah dengan Ishak yang nanti lahir anaknya siapa? Yusuf. Bukan, itu cucu. Siapa? Siapa bapaknya Yusuf? Yakub. Yakub itulah Israel. Bani Israel, Bani Yakub. Ya, Bani Israel itu adalah Bani Yakub. Bani itu jamak mudzakkar salim mulhaq, banun. Ya. Bani Israel, Bani Israel berarti anak-anaknya Yakub. Anaknya Yakub berarti cucunya Ribka atau Rebeka. Sedangkan Rebeka ketika melakukan akad dengan Ishak yang usianya 36 tahun dan riwayat yang lain 39 tahun, Ribka berusia 3 tahun. Masya Allah, kaget ibu-ibu sampai sekarang. Cewek-cewek umur 30 tahun aja dianggap wajar belum nikah. Kenapa? Mengejar karir. Ya. Udah nikah belum? Belum, lagi S2. Wih, cewek belum nikah. Biasa dianggapnya. Umur berapa? Ya, 29 tahun, 11 bulan, 29 hari. Nah, besok 30 tahun. Dianggap biasa, belum nikah. Ya, dianggap biasa. Ribka atau Rebeka di zaman tersebut 3 tahun. Ishak anak Ibrahim dan Sarah, dan dialah nenek moyangnya Bani Israel. Ya, Bani Israel, yaitu anak-anaknya Yakub. Dan itu tertera di kitab-kitab mereka. Maka ketika orang Yahudi mendiskreditkan, menyudutkan Nabi kita Muhammad SAW, apa itu Muhammad nikah Aisyah umur 6 tahun, pedofil. Dia lupa. Emaknya Yakub, nyebut emaknya itu nggak pantas. Ibunya Yakub, ibundanya Yakub, Ribka alaihassalam, ketika melakukan akad dengan bapaknya Ishak alaihissalam 3 tahun. Celah itu nggak mau dia celah. Apa mereka nggak tahu? Tahu. Cuman kan manfaatkan ketidaktahuan publik terhadap usia Ribka ketika menikah. Yang publik tahu dia usia Aisyah aja diserah. Coba dipaparkan lah. Ribka sendiri nikah sama Ishak umur berapa?
diam mereka. Ya. Bahkan Maryam alaihissalam ketika hamil Isa usia berapa? 10 tahun. 10 tahun. Usia Maryam. Hamil usia Maryam 10 tahun. Kan udah haid 9 tahun. Biasa begitu orang. Nah, hamil 10 tahun. Setelah hamil, kan orang Yahudi bukan orang mana nih, orang Yahudi yang mencela. Dicela anak zina. Sampai Maryam capek jawabnya. Ini nadartu lirrahmani shauman fala ukallima al-yawma insiyan. Kata Maryam gitu. Udahlah, saya bernadar kepada Allah yang Maha Rahman, enggak mau ngomong sama manusia manapun. Saya mau saum, saya mau diem, saya enggak mau ngomong sama siapapun. Dicela bertubi-tubi sampai dicelanya itu bapaknya Imran, ibunya istri Imran yang orang-orang soleh, keturunan dari orang soleh yang memang berkhidmat di Baitul Maqdis, di Aqsa dari dulu. Ini menurut versi Kristen. Kalau menurut versi Islam saya nggak tahu, mungkin Israelian. Ini menurut versi Kristen, di usia 11 menjelang 11 tahun Maryam, ini versi Kristen, menikah dengan seorang yang soleh yang ingin menyelamatkan kehormatan Maryam supaya dianggap ada ayah bagi anaknya, yaitu Saint Yosef. Ini menurut versi Kristen. Lalu lupa mereka. Kemana mereka terkait hal ini? Ya, jadi udah biasa orang dulu. Ini gak usah jauh-jauh. Ibu kandung saya ketika menikah sama bapak saya 13 tahun. Biasa bagi orang dulu. Orang sekarang kalau sudah menikah kita diomelin. Orang tuanya, kalau saya nikahin anak saya kayak umur 13, 14 tahun, saya diomelin sama om saya, mungkin sama orang tetangga. Itu gimana? Iya. Ya biasa. Ibu pernah dengar sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Amr bin As, pernah dengar? Abdullah bin Al-Amr bin Al-As, sahabat Nabi yang mulia, perawi hadis. Jarak usia beliau dengan bapaknya Amr bin As 13 tahun. Bapaknya menikah 12 tahun. Usia 13 tahun lahir anak Abdullah. Bapaknya 25, anaknya 12. Imam Syafi'i mengatakan, saya pernah melihat seorang nenek berusia 21 tahun. Ini nenek nih, dia punya cucu tapi usia 21 tahun. Gimana kronologinya? 9 tahun balik menikah, melahirkan usia 10 tahun. Anak perempuan. Anak perempuannya usia 9-10 tahun nikah. Ya, dia umur 20. Hamil anaknya. Lahir cucunya dia umur 21. Ya, jadi Abdullah bin Amr bin Al-As sama anaknya kayak teman adik kakak. Kalau orang sekarang jarak anak sama bapak kayak cucu sama kakek. Kayak anak, kayak cucu sama nenek, karena jauh banget. Gitu. Itu anak, itu cucunya bu, bukan anak saya yang paling kecil, bu. Kayak cucunya. Kenapa? Karena jauh. Menikah, perempuan, usia berapa? 37. Ya. Umur gocap dia 50, anaknya baru 12 tahun. Ya. Nah itu demikian. Jadi jangan disamakan kasus zaman sekarang dengan zaman dulu. Ini terkait anak kecil yang belum haid menikah, terus punya masa iddah ketika suaminya wafat, belum digauli. Tadi kita sudah bahas, belum digauli sekalipun masa iddahnya tetap berlaku 4 bulan 10 hari, tetap dapat waris. Ya, baik, barakallahu. Nah, kemudian ya. Wal mutallaqatu qabla dukhul biha la iddata 'alaiha. Nah, sekarang wanita yang dicerai, bukan yang ditinggal mati suaminya. Ya. Wanita yang dicerai sebelum berhubungan badan,
ya, maka tidak ada masa iddahnya sebagaimana tadi di surah Al-Ahzab ayat 49. Ya, di surah Al-Ahzab. Baru nikah cerai, maka istri si perempuan itu boleh menikah saat itu juga sama cowok lain. Saya terima nikahnya si Fulan binti Fulan dengan mas kawin sekian cerai. Habis itu, oh enggak, saya cerainya si Fulan. Wah, habis itu ada cowok lain. Ya saya yang gantiin, boleh. Ya, karena nggak ada masa iddah. Ya, tidak ada masa iddah. Baik. Sudah bisa dipahami sini? Ngerti? Nah, kemudian ada pembahasan mengenai amah. Amah itu apa sih? Budak wanita. Kalau budak ya, kita pernah bahas kalau nggak salah budak ya. Islam datang untuk membebaskan perbudakan. Tapi perbudakan sudah ada sebelum zaman Nabi kita Muhammad SAW. Persia, Romawi, pada punya budak. Budak itu gimana sih? Sebuah negeri ditaklukkan, para prianya dibunuh, anak kecil dan wanitanya jadi budak. Ya, nanti dibagikan oleh pemimpin pasukan kepada pasukan yang ikut. Ya, wanitanya diberikan pada ini jadi budak dan boleh diperjualbelikan. Dan budak itu seperti istri, boleh disetubuhi. Ya, boleh disetubuhi. Budak wanita. Tapi kalau seorang wanita punya budak cowok, dia nggak boleh berhubungan badan sama budak cowoknya. Ya, nggak boleh. Dan budak itu tadi kasusnya. Adapun TKW di Arab itu bukan budak. Budak pendaftar. Nah, bukan budak. Nah, itu bukan budak. Ya, mereka adalah pekerja. Ibu-ibu punya asisten rumah tangga atau PRT pembantu rumah tangga. Kerja di rumahnya, digaji bulanan, bukan budak. Ibu-ibu berarti nggak wajib menafkahi mereka. Yang ibu wajib adalah menggaji, bukan nafkah. Berarti ketika nanti masuk misalkan, ya mau masuk Syawal, ada zakat fitrah, mereka tidak dibayar zakat. Kenapa? Bukan budak kita. Kalau budak kita bayarin zakatnya karena dia wajib kita nafkahi. Kalau kita nggak nafkahi dosa karena dia budak. Ini kan bukan budak. Perhatikan ya, ini terkait tentang apa namanya zakat fitrah. Nah sekarang masa iddah budak wanita begini. Misalkan si Fulan punya budak wanita, tentu dia setubuhi. Dia wariskan atau dia jual budak tersebut kepada temannya. Ada masa iddahnya nggak? Ada. Wal amatu bil hamli ka iddatil hurrah. Kalau dia hamil, maka masa iddahnya seperti wanita merdeka sampai melahirkan. Ya. Wabil aqra an ta'tada bi qur'ain. Ya. Baik. Nah, sekarang kalau dia tidak hamil, ya, maka kalau dia masa iddahnya itu sedang hamil, sedang haid, maka 2 quru. Berarti masa iddahnya 2 quru. 2 kali masa suci, bukan 3 kali. Nah, 2 kali masa suci. Nah, sekarang kalau tuannya meninggal, berarti si budak wanita ada masa iddah nggak? Ada. Berapa? Separuh dari wanita merdeka. Kalau wanita merdeka 4 bulan 10 hari, berarti dia berapa? Syahrain wa khams layalin. Berarti 2 bulan 5 hari. Ya, 2 bulan 5 hari. Nah, ini terkait budak. Nah, ini sekelumit tentang masa iddah. Nah, berikutnya sekarang iddah masa hulu. Ya. Iddah masa hulu. Tahu hulu tadi ya? Hulu tadi apa? Ya, wanita yang menggugat dengan mengembalikan mahar, ya, kepada suami dan suami setuju. Kalau suami tidak setuju, maka si istri yang mengajukan ke hakim. Nanti hakim yang memaksa kalau memang disetujui hulunya. Tapi jangan asal hulu.
Khulu itu penting ini, khulu ini penting diketahui kalau suami melakukan kejahatan jinayah, kejahatan agama, yaitu suami nggak sholat, minum khamar, berzina, ya, kejahatan agama yang semisal itulah ya, main dukun atau kejahatan terhadap diri dia, ADRT, tidak kasih nafkah. Nah itu si wanita boleh minta khulu setelah dinasehati suaminya. Baik, barakallahu fikum. Nah, khulu ya berbeda dengan talak. Kalau talak tidak boleh dilakukan ketika si istri haid nifas atau masa suci tapi sudah digauli. Sedangkan khulu boleh dilakukan kapan saja, baik haid, nifas atau sedang suci. Maupun sedang suci sudah digauli, itu boleh si istri mengajukan khulu. Nah, menurut jumhur atau mayoritas ulama, masa iddah dari khulu itu seperti masa iddah umumnya, yaitu 3 kali masa suci. Ya, 3 kali masa suci. Dan perbedaan khulu dengan talak, kalau talak bain, talak 3, tidak ada rujuk. Kalau khulu boleh, karena khulu bukan talak. Jadi si istri khulu udah berakhir masa iddah, dia nggak nikah sama cowok lain, akhirnya diminta ke suaminya balik lagi yuk, akad baru, boleh. Karena khulu bukan talak 3. Ya, khulu bukan talak 3. Nah, mengenai masa iddah dari yang tadi disebut 3 kali masa suci, itu jumhur tadi saya sebut. Apa jumhur? Mayoritas. Berarti ada minoritas ulama yang berbeda pendapat? Iya, ada. Menurut ulama Hanabilah madzhab Hanbali, kalau wanita yang khulu itu masa iddahnya 1 kali masa suci saja, yaitu istibro. Istilahnya meyakini kosongnya rahim dari janin sang suami yang ditanam sang suami. Udah itu aja. Kalau ulama Hanbali 1 kali masa suci. Si istri mengajukan khulu, diterima. Habis itu dia haid. Setelah haid dia boleh menikah dengan pria lain. Tapi kalau mazhab yang lain, Syafi'i, Maliki, Hanbali, enggak. 3 kali masa suci. Dan ini yang kita ambil, ya, pendapat jumhur. Karena kita mengikuti pendapat Syafi'i yang bukan Hanbali. Nah, baik. Apalagi yang belum dibahas? Ya, mengenai masa iddah ini karena temanya terkait masa iddah. Nah, oh iya, li'an. Masa iddah li'an. Ini li'an tadi ya, saling melaknat ya. Ingat ya, si suami menuduh istri berzina, ya, maka si suami ketika nggak mau mendatangkan saksi, si suami mesti, ini kalau ada pemerintah Islam ya, nah, mesti dicambuk 80 kali. Suami nggak mau dicambuk 80 kali, maka dia bersumpah 4 kali. Ya, 1 kali sumpah menggantikan 1 saksi. Dia bersumpah bahwa istrinya si fulanah berzina. Kalau saya dusta, saya dapat laknat Allah. Nah, ketika si suami bersumpah 4 kali, maka si istri dirajam. Tapi si istri nggak mau dirajam, dia mengingkari apa yang dituduhkan ke suaminya, maka dia bersumpah 4 kali juga bahwa apa yang dituduhkan kepada dia dari tuduhan zina oleh suaminya itu dusta. Kalau dia benar, maka saya yang dapat kemurkaan Allah. Berarti ini masing-masing udah li'an, saling melaknat. Berarti wajib dipisah selama-lamanya, nggak boleh ada rujuk. Kalau talak atau khulu masih bisa rujuk, ini nggak boleh ada rujuk. Misal dia mengatakan anak yang itu adalah anak zina, maka berarti anak ini
sudah tidak boleh dinisbatkan kepada dia, bin dia. Anak perempuan berarti dia nggak boleh jadi wali, nggak ada saling mewarisi, nggak perlu tes DNA ya, nggak perlu karena sudah lihat. Perhatikan di sini ya. Nah, berarti dipisah selama-lamanya. Nah, si istri mau nikah dengan perempuan, sama cowok lain. Berarti masa iddahnya gimana? Istibro, 1 kali masa suci saja. Setelah li'an, dia haid, habis itu dia boleh nikah dengan pria lain. Ya, bukan 3 kali masa suci, karena itu bukan talak. Dan yang namanya li'an dilakukan di depan hakim, bukan pribadi. Bukan pribadi, di depan hakim. Nah, kalau pribadi ini lebih gawat lagi. Pribadi ini, kamu selingkuh ya, kamu zina ya. Ketika dia nuduh suaminya atau istrinya berzina, nggak ada bukti, dia ini hukumannya berat. Qadzaf itu apa? Menuduh seorang yang beriman dengan berzina tanpa bukti. Kalau ada syariat, dicambuk 80 kali. Dosa besar. Ya, dosa besar menuduh orang lain berzina. Makanya hati-hati. Hanya karena si fulan jalan sama si fulan, oh tuh dia jalan tuh, ngapain lagi? Ngapain gimana? Ngapain lagi tuh dia? Nggak bisa kita nuduh orang lain berzina. Dia maksiat pacaran, ya udah, yang kelihatan begitu pacaran. Tapi jangan langsung dituduh berzina. Kalau berzina ada konsekuensinya bagi kita yang menuduh. Mesti datangkan 4 orang saksi. Ya, nggak mampu, ya udah kalau ada syariat kita naudzubillah dicambuk 80 kali cambukan dan nggak diterima lagi persaksiannya selama-lamanya. Nah, masa iddah apa lagi yang belum dibahas? Hampir sudah semua ya. Hah? Ila zihar. Nah, ila itu perhatikan. Ya, ila itu bukan perceraian. Ya. Ila ya. Sumpah ila itu adalah ya si yang diucapkan oleh seorang suami untuk tidak mau berhubungan dengan istrinya dalam jangka waktu tertentu. Ya. Dia nggak mau melakukan hubungan badan sama istrinya. Udah, saya nggak mau berhubungan badan sama kamu lagi. Maksimal berapa? 4 bulan. Ya. Atau minimalnya apa? Bukan maksimal. Minimalnya 4 bulan. Saya nggak mau nafkahin kamu lagi. Saya nggak mau berhubungan badan sama kamu lagi. Sampai 4 bulan, maka si istri ya boleh mengajukan kepada hakim. Ya, nanti si hakim memanggil suaminya. Manggil suaminya, nanti si hakim memaksa suaminya untuk menafkahi istrinya. Kalau nggak mau, ceraikan. Begitu. Makanya kalau ibu-ibu nikah, di buku nikah ada sighah ta'liq yang dibacain tuh. Ya, kalau suami saya kalau saya tidak menafkahi istri saya selama 4 bulan, gitu ya. Nah itu. Dan si istri gak ridho, tidak dinafkahi, lahir batin orang bilang, ya, tidak ridho, maka si istri boleh mengadu kepada hakim, dan hakim akan memanggil untuk mau nafkahi istrinya, atau kalau nggak mau juga maka cerai. Begitu. Nah, cerainya ini ya sama seperti biasa. Kalau diceraikan ya berarti 3 kali masa suci. Begitu. Nah, apalagi? Ya. Baik, itu cukup ya. Sudah wanita yang ditinggal wafat sudah, baik yang berhubungan badan atau tidak, yang dicerai baik berhubungan badan atau sebelum berhubungan badan, ya, baik yang menopause maupun anak kecil, ya. Oktober yang fasakh itu sudah. Baik, berakhir berarti pembahasan mengenai masa iddah. Ya, semoga bermanfaat bagi yang mau bertanya atau belum memiliki kejelasan, silahkan ditanyakan. Ya, bagi yang mau bertanya silahkan. Ya.
Waalaikumsalam. Seks yang dianulir, pernikahan yang dianulir. Apa? Fase. Hmm. Itu pernikahan yang dianulir. Iya. Nah, untuk zaman sekarang, ketika saya baru tahu nih kalau persusuan, saudara ini persusuan, ternyata kalau itu kan dibatalkan pernikahannya. Iya. Nah, itu prosesnya seperti apa ya? Kalau proses syar'i saat itu juga sudah batal ketika dia tahu. Ini syar'i agama. Kalau secara syariat saat itu juga sudah batal. Ketika dia tahu maka selesai. Di sini. Artinya sebenarnya ketika dia akad, tapi kan nggak tahu nih akadnya sebenarnya nggak sah. Tapi ketika dia nggak tahu, hubungan badan dia tidak dianggap zina. Anak yang lahir dari hubungan badan tetap sah dinisbatkan kepada ayah biologisnya, saling mewarisi. Tapi ketika tahu dan orang yang tahu wajib memberitahu. Kalau kamu mau kasih tahu, dosanya ditanggung oleh orang yang tahu tapi ngumpetin terus. Ya, ketika tahu wajib dipisah saat itu juga. Nah, wajib dipisah saat itu juga. Perhatikan ya. Ya, wajib dipisah saat itu juga. Ini misal bulan Muharram. Wajib dipisah saat itu juga. Ini bulan Muharram, si istri ternyata ya sudah berhubungan badan. Tunggu bulan depan. Pisah nih, udah pisah. Mau hamil kayak mau enggak kayak pokoknya udah enggak boleh lagi jadi suami istri. Ya. Nah. Ya. Wajib pisah. Tunggu istibra. Ya, istibra itu apa? Kosongin rahim dari janin. Ya, kosongin. Bulan depan ya. Bulan depan ternyata dia tidak hamil. Ya, bulan depan dia tidak hamil. Bulan depan berarti bulan apa? Agustus. Sofar, jadi bulan Agustus. Ya. Nah, bulan Sofar dia tidak hamil. Setelah haid, maka dia boleh menikah sama pria lain. Kalau dia hamil, ya udah, dia belum boleh menikah sama pria lain sampai melahirkan. Tapi sudah selesai. Paham sini ya? Nah, ini secara syar'i. Sekarang secara administrasi negara. Karena kan waktu dia nikah pakai buku nikah di KUA gitu segala macam, tidak ada yang memberitahu ini semahram karena satu ibu susuan. Nggak ada yang ngasih tahu. KUA juga nggak tahu. Ya udah diurus ke pengadilan agama. Ya, bahwasanya dia semahram dengan saksi ibu susuan masing-masing, selesai. Tapi secara agama pisah saat itu juga. Secara negara administrasi diurus, biar nanti dia dapat surat cerai duda, janda, biar bisa kawin lagi sama orang lain gitu. Nah setelah berpisah statusnya gimana ini? Mahram, saudara, susuan gitu. Ketemu mantan istri jadi adik. Ada ini ya? Ketemu mantan suami jadi abang. Ketemu cium tangan juga, tapi bukan lagi sebagai suami. Udah gak ada lagi syahwat. Nah, ini satu-satunya mantan. Nih, satu-satunya mantan yang tetap boleh terlihat aurat yang boleh nampak rambut. Satu-satunya mantan, yaitu mantan istri yang ternyata saudari sesusuan. Kalau pergi bepergian bisa jadi mahram. Hati-hati. Ya secara fikihnya boleh. Ya boleh, tapi hati-hati. Ya, hati-hati. Karena ada benih-benih. Itu kalau udah begitu dosanya lebih besar lagi. Zina dengan orang lain beda sama zina sama tetangga. Zina tetangga beda lagi sama semahram. Yang paling puncaknya zina dengan orang tua. Nauzubillah. Ya, makanya Nabi bilang
Ketika Nabi tanya pada sahabat, apa pendapat kalian tentang zina? Haram Allah wa Rasuluh, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, la ayazni ar-rajul, ya, seorang berzina, ya, bi asyrati niswatin, dengan 10 wanita, ya, aisar lahu min ayazni bi imraati jari. Itu lebih mudah, lebih ringan dosanya daripada dia berzina dengan satu perempuan tetangganya. Nah, tapi berzina mas mahram lebih besar daripada berzina sama tetangga. Jadi tingkatan-tingkatannya itu beda. Ya, dan zina dengan sesama jenis itu lebih buruk lagi. Nauzubillah min dzalik. Ya, wah ibu pura-pura nggak tahu aja jangan. Oh, kaget. Mau ada, mau ada. Ya, zina sesama jenis. Nauzubillah. Ya, zina sesama jenis. Makanya ada kawin. Jangankan zina kawin sesama jenis saja itu nggak boleh. Nggak ada ya. Pokoknya hubungan sama jenis. Nggak ada zina, nggak ada kawin. Pokoknya hubungan sama jenis itu lebih dahsyat lagi. Ya. Baik, ada yang lagi mau ditanya? Ya Bu. Tadi kan ada masa iddahnya yang suami yang meninggal itu kan 4 bulan 10 hari ya. Iya. Dia tapi dia itu ibunya seorang pedagang. Nah kan nggak boleh safar. Nah itu bagaimana? Kan dia nggak boleh sapa. Mau dagangnya sapa? Iya, Mas, bukan. Maksudnya dia pergi dari rumah. Untuk berdagang. Untuk berdagang keluar. Di luarnya di mana? Di pasar. Iya. Ya di masak. Kadang-kadang dipanggil untuk ngisi. Dia kan pintar masak gitu. Dipanggil di luar kota kadang. Oh, di luar kota nggak boleh. Sapa nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Ya. Nah perhatikan, ini kita nih juga nih karena kita tidak ngerti ilmu agama nih. Seorang single parent wanita ketika suaminya meninggal, seakan-akan dia jadi single parent, gitu ya. Begini Bu, ini wanita nanti kalau dinikah lagi punya wali nggak? Punya wali nggak? Walinya siapa? Bapaknya, kakeknya, paman, saudara laki-laki. Maka mereka yang wajib menafkahi. Anak laki-laki boleh nggak? Anak laki-laki dalam mazhab Syafi'i tidak boleh jadi wali, kecuali anak laki-lakinya ini adalah anak dari suaminya, yang suaminya adalah sepupu dari wanita tersebut. Misal, Fulanah menikah dengan Fulan. Si Fulan ini anak paman dari si wanita tadi. Anak paman. Ya, anak paman itu sebapak ya, dari bapak. Lahir anak si A. Si Fulan meninggal. A udah balik. Si Fulanah ibunya nggak punya wali. Bapak nggak ada, kakek apa lagi? Abang nggak ada, paman nggak ada. Gimana ini? Wali hakim. Ada anak nih. Anak dalam mazhab Syafi'i, anak laki-laki nggak boleh jadi wali ibu. Tapi ternyata bukan dari jalur anak, tapi dari jalur anak paman, cucu kakek. Ya, kayak cicit dari kakek. Nah, perhatikan di sini sebelum saya jawab. Berarti wanita yang ditinggal mati suami, dia kembali kepada walinya. Walinya ini yang menafkahi. Jangan dibiarin dia itu sendirian akhirnya kerja. Enggak. Ini juga kebanyakan orang nggak paham. Ya, maka walinya yang menafkahi dia. Ya, abangnya, adiknya. Wajib ya Pak. Iya, walinya. Ya, perhatikan Bu. Anak perempuan dinafkahi oleh wali sampai dia menikah. Kalau anak laki-laki dinafkahi oleh bapaknya sampai dia balik. Setelah dia balik, udah gak ada kewajiban nafkah dari bapak. Tapi bapaknya tetap menafkahin, itu kebaikan aja. Kebaikannya. Anak perempuan sampai umur 30 tahun belum menikah, maka kewajiban wali. Umur gocap 50 tahun baru nikah, berarti bapaknya udah berlepas dari nafkah. Anak perempuan nikah. Ya.
walinya berarti yang menafkahi suaminya. Suaminya meninggal, balik lagi ke siapa? Bapaknya, jangan dibiarin sendiri. Kesian, harus kerja gitu. Lah, ya bukan. Posisinya bapaknya sudah meninggal. Bapaknya udah meninggal, kakeknya udah meninggal, abangnya ada? Maksudnya abang dari ibunya. Anggaplah sekarang semua walinya udah gak ada gitu ya. Anggaplah kalau kayak gitu ntar dicari-cari ada aja kan. Udah anggaplah dia sebatang kara gitu. Kan mendingan sebatang kara daripada sebatang kera. Ya. Nah ini ulama madzhab Hanafi. Ini perhatikan, ini acuan kita sebenarnya Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah ketat tuh, madzhab Syafi'i. Ini madzhab Syafi'i, madzhab yang ada di Indonesia nih. Cuman orang Indonesia ya madzhab Syafi'iynya cuma talafutnya sama kunut subuh doang kebanyakan. Kalau madzhab Syafi'i, istri-istri kiai, istri-istri santri, wah, cadar wajib. Ya, zakat fitrah nggak boleh pakai duit. Nah, itu madzhab Syafi'i itu. Zakat fitrah nggak boleh pakai duit. Larang. Berat. Yang nggak sholat dihukum mati. Sekali aja nggak sholat dihukum mati, madzhab Syafi'i. Berat banget ya. Ya, memang begitu. Sholat itu memang tiap agama wajib ya. Nah, ini sekarang kita bicara nih keadaan zaman sekarang kan, walinya juga nggak mau tahu. Kata abangnya, ya keluarga gua jemput-potan, mau nafkahin adik lagi. Kata abangnya, akhirnya wanita terbengkalai. Orang-orang cuma bisa simpati. Kasihan dia di single parent, akhirnya dia kerja ke pasar. Apalagi sampai kayak tadi itu keluar kota. Waduh. Nah, baru kita keluar sedikit dari madzhab Syafi'i ke madzhab Hanafi. Memang kita belajar madzhab Hanafi? Enggak belajar. Tapi ini perhatikan ya. Ya dalam kitab At-Fawaid Al-Makkiyah dijelaskan boleh orang awam itu boleh keluar dari madzhabnya ke madzhab yang lain karena ada hajat. Ya, bukan kata burkhos cari yang enak kayak prasmanan agama ini bilang ini ya, yang ini ya. Bukan. Karena memang kita ini kesulitan kalau di satu madzhab tertentu. Ya, untuk memberi kelonggaran. Ini kalau kita bilang gak boleh keluar rumah, gak boleh cari nafkah, tapi gak ada yang mau nafkahin, cuma bilang gak boleh aja. Nafkahin dong, gitu. Oh, gak boleh aja. Ya udah nafkahin ya anak-anaknya gitu. Baik. Nah, ada pengecualian dari madzhab Hanafi dengan tindakan darurat. Ini dianggap darurat apa tidak? Kalau dia tidak seperti tadi, maka kelangsungan hidup dia akan berantakan. Anak-anaknya kelaparan. Ya, apalagi zaman sekarang. Nah, berarti seperti ini dalam madzhab Hanafi ada pelonggaran. Dia boleh keluar rumah sesuai dengan hajat. Hajat bukan buat kopdar. Keluar rumah, mana kopdaran? Kenapa gabut nih? Suami mati, ditinggal mati. Jangan. Reunian, ya. Nah ini perhatikan, apalagi ini miskin, ya. Walinya turun tangan. Sekarang walinya udah nggak ada tuh, anggaplah bapak, kakek mati, abang tinggal, adik itu nggak tahu kemana, paman is gone, udah nggak tahu lah kemana lah. Ya udah dari keluarga ibu. Ini wanita ini kan punya ibu. Nah, kalau wali dari pihak bapak, nanti bapak udah nggak tahu kemana tuh. Apalagi bapaknya dia orang Australia, walinya di Australia semua. Ya, adanya kafir lagi. Nah, dari pihak ibu. Dari pihak ibu dia, ibu si wanita ini, kakeknya, dari ayah bapak ibunya, pamannya, adik bapak ibunya yang membantu, sepupu dari ibunya, nggak ada juga. Ya udah, lingkungan juga nggak peduli, negara nggak peduli, semua nggak peduli, ya nggak ada yang peduli. Negara peduli itu kalau kita punya duit, apa pedulinya? Pajak. Mana pajak lo sini? Gitu, negara pedulinya gitu, bukan kita miskin. Miskin kita nggak peduli negara itu. Tapi ketika kita kaya, baru negara peduli. Pajaknya berapa itu? Bener nggak? Itu ya.
Saya bukan lagi gitu ya, tapi mungkin. Nah, ya, yang seperti ini, kelonggaran seperti ini dalam madzhab Hanafi boleh. Nah, itu juga sesuai dengan maqasid ya. Nah, maka sesuai dengan hajat yang seperti ini kita keluar dari madzhab Syafi'i ke madzhab Hanafi. Ya, jadi boleh kayak tadi. Baik, ada yang lain silakan. Jadi kalau kayak gitu kapan kalau anak sudah balik itu gimana sih? Perannya gimana sih? Laki, Ya, perempuan. laki dong. Laki, anak wajib. Nanti ada pembahasan nafakot di pembahasan kita menikah terakhir. Di pembahasan kita menikah terakhir ada pembahasan tentang nafakot, yaitu memberikan nafkah. Ya, itu wajib dari orang tua untuk diberikan kepada si anak. Sampai kapan? Ya, yaitu ketika anak laki-laki kalau dia sudah balik. Ya, sudah balik. Nah, kalau dia sudah balik, ya, maka tidak boleh dinafkahi. Bukan tidak boleh, tidak wajib dinafkahi. Bahkan ketika pembahasan zakat fitrah, ya, sang wali orang tua tidak membayarkan zakat untuk anaknya yang sudah balik, kecuali dengan izin si anak. Kalau tanpa izin si anak yang laki-laki yang sudah balik, maka zakat fitrahnya tidak sah dalam madzhab Syafi'i. Ibu punya anak laki 18 tahun, masih ibu bayarin zakat fitrahnya. Dia udah balik, ibu main bayarin aja. Nih anak saya laki bujang 2, nggak sah. Mereka sudah balik. Berarti gimana? Izin dulu. Nah, begitu. Nah, berarti nafkah orang tua kepada anaknya setelah anaknya balik itu bukan kewajiban, hanya kebaikan dari orang tua. Kalau anak laki-laki nih, kalau anak perempuan enggak, sampai anaknya balik. Pak Wan, sampai anaknya? Ya. Nah, ini bisa dipahami sini ya. Ya, Bu. Jadi kewajiban orang tua untuk anak perempuan kan sampai dia menikah. Iya. Nah, ini belum menikah nih anaknya, tapi dia udah kerja. Untuk zakat fitrahnya itu apa masih tanggungan orang tua atau Orang tua. orang tua? Orang tua. Kalau dia Kecuali dia mau sendiri enggak apa. Tapi gugur kewajiban orang tua. Hakikatnya kewajiban orang tua. Dia karir gitu kan. Nah, ini dirinci. Ini termasuk istri yang bekerja. Istri bekerja. Perhatikan ya. Cari duit ya. Kan yang namanya cari duit itu nggak bisa keluar. Misalnya dijual di rumah, jualan online, jualan apa? Kalau suami melarang atau orang tua melarang, dia punya duit, perhatikan sini, maka orang tua atau suami tidak wajib lagi menafkahi dia. Karena udah dilarang nih, nggak boleh kerja, bandel juga, tambeng juga, ya. Maka gugur kewajiban suami atau orang tua menafkahi dia. Ini belum nikah nih kalau putrinya. Kalau istri lain lagi, memang kewajiban suami kan. Nah, ini perhatikan, ini dijelaskan oleh para fuqaha kita, para ulama kita. Tapi kalau si suami ridho, suami ridho nggak marah, boleh-boleh aja. Atau bapaknya, orang tuanya, boleh-boleh aja. Ya, kamu kerja boleh-boleh aja. Berarti masih kewajiban orang tua bagi si putri yang bekerja, kewajiban suami bagi si istri yang bekerja. Paham sini ya? Nah, Kebalikannya sampai Ustaz. Kalau tadi kan kewajiban seorang orang tua ke anaknya yang balik yang laki-laki Ustaz. Kalau sekarang anaknya yang laki-laki yang sudah balik, kewajiban ke orang tuanya gimana Ustaz? oh, masya Allah. Ya, kewajiban menafkahi orang tua atau menafkahi orang tua dari si anak laki-laki, ya jelas laki-laki. Itu wajib jika orang tuanya fakir. Ya, jika orang tuanya fakir, maka wajib. Ya. Tapi kalau orang tuanya tidak fakir, dia berkewajiban menafkahi anak dan istrinya. Ya. Kecuali orang tuanya fakir. Dan sampai orang tuanya minta-minta. Ya.
maka dia wajib menafkahi orang tuanya. Begitu. Ya, menafkahi, apalagi kalau bapaknya sudah meninggal. Bapaknya sudah meninggal, ibunya masa ibu suruh kerja? Hah? Masa ibu suruh kerja? Dan nenek-nenek ibunya gimana ceritanya itu? Pikirannya kemana anak laki-laki kayak gitu? Maka kewajiban bagi anak laki-laki tersebut menafkahi ibu. Kalau anak laki-laki kalau sudah menikah, wah ibu sebenarnya udah punya mantu ya? Belum. Ya, kalau sudah menikah prioritasnya dilihat nih, tetap istrinya dan anaknya, nafkah yang wajib. Tapi kalau ibunya fakir, orang tua fakir, dia bagi dua. Dia bagi dua. Begitu. Kalau orang tuanya fakir. Ya. Tapi kalau orang tuanya tidak fakir, prioritas nafkah anak istri. Ya. Dan nafkah, perhatikan, sesuai dengan kemampuan suami, bukan kebiasaan istri. Suami gaji sebulan 3 juta. Istri berlimpah ruah harta. Dia jajan, dia dandan aja ke salon sebulan 5 juta. Iya, dandan 5 juta sebulan. Suami gaji berapa? 3 juta. Berarti suami hanya wajib menafkahi sesuai kemampuan dia. Ya, menafkahi istri 2 juta sebulan. Udah itu aja. Tapi kalau suami kaya, nah, diperhatikan nih. Ya, kalau sekarang suaminya kaya, ini ada tingkatan. Ada tingkatan. In kana mu'siran famuddun min ghalibi qutil balad. Kalau suami miskin, jadi ada suami miskin, sedang pertengahan, dan suami sultan, kaya raya. Ya, kalau suami miskin, perhatikan nih, ini saya nggak bohong-bohongin ya. Fa muddun min ghalibil qut al balad, maka menafkahnya adalah 1 mud dari makanan pokok yang di situ. 1 mud itu berapa? Ya, 1 mud 1 genggaman tangan raupan. Begitu. Raup membumbung tinggi udah gak tumpah. Apakah korma, gandum, kalau beras pakai lauk juga. Masa istri kasih beras doang, emang ayam? Ada magicom dong. Nah, kemudian masa makan nasi doang? Ada lauk ya. Kasih apa? Saya nggak punya lauk, kasih garam atau minyak. Kayak orang dulu. Nah, ya udah kasih kayak lauk yang semampu dia. Nah, itu kalau suaminya miskin. Wa maya tadi mubihi al-mu'siruna. Ya. Wa yaksuna. Ya, dikasih tempat tinggal yang semampu suami yang miskin. Itu kadar wajib dari suami. Nah, wa in kana mutawassitan. Sekarang kalau suaminya itu pertengahan, nggak miskin tapi nggak sultan, ya apa dong? Sedang-sedang aja. Maka kadar wajibnya minimal famudun wa nisfun wa minal adab wa kiswah puasa. Berarti 1,5 mud. 1,5 mud sehari untuk istrinya. Ntar ada anaknya lagi. Beserta lauk yang pertengahan. Kalau lagi miskin, trijengki misalkan. Trijengki kalau pertengahan ya bandeng, ikan patin. Nah, dan pakaian yang sedang. Wa in kanat mimman yukhdam misluha fa alaihi ikhdamuha. Nah, kalau sekarang istrinya, suaminya itu kaya, ya, suaminya kaya, maka kasih makan yang lauk yang sesuai dengan makanan orang kaya di tempatnya. Jangan pelit. Ini suaminya kaya, isinya trijengki mulu, pengiritan, hemat pangkal kaya. Ya, jangan. Ini diatur di fikih. Ya, diatur di fikih. Begitu. Jadi ketika suami kaya, ya kasih makan ke istri sesuai, kasih pakaian ke istri sesuai dengan tingkatan orang-orang kaya apa makanannya. Rendang, daging,
sop buntut. Ya, dia suami kaya sultan, istri trijeki. Ya. Lalapan juga yang daun rumah tetangga minta. Terus Ya. kembali yang tadi lagi Ustaz, yang tentang anak tadi Ustaz. Saya pernah baca hadis harta anak laki-laki itu milik ibunya itu sahih nggak Ustaz? Penjelasannya apa Ustaz? Yang ada hadisnya ialah harta anak laki-laki milik orang tua. Jadi milik ayah. Iya. Jadi ada seorang sahabat diminta terus sama ayahnya karena untuk kebutuhan ayahnya. Anak ini mengeluh, dia ngadu pada Nabi. Kata Nabi, innaka wa malaka li abika. Kamu itu dan hartamu sebenarnya milik bapak kamu. Anak laki-laki Ustaz? Iya, anak laki-laki. Ya, jadi milik orang tuanya juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh orang tua. Bukannya kita ambil semua harta anak kita. Memanfaatin hadis ini. Ini hadis ini. Innaka wa malaka li abika. Nih, hartamu nih punya orang tua sini, asetnya semua. Waduh. Bukan, yang mencukupi kebutuhan orang tua. Begitu. Cukup ya? Di jam 11? Ya, subhanakallahumma bihamdik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.